Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue pengen ngebahas laptop gaming dari Acer yang saat peluncurannya itu lumayan fenomenal ya karena harganya dibanderol mulai dari 10 jutaan aja. Tapi itu yang versi dengan RTX 2050-nya. Yang pengen gue bahas ini bukan versi RTX 2050 melainkan adalah RTX 4050 dengan harga sekitar hampir 15 juta rupiah. Anggap aja kurang dari 15 juta karena kalau kalian beli di marketplace itu pasti kalian bakalan dapat cashback juga kalau misalkan kalian belanja segitu. Ini adalah Acer Nitro V15 AN-V1551. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jujur aja gua lebih seneng dengan desain dari Nitro V15 ya karena dia terlihat jauh lebih compact. Jadi laptopnya itu kelihatan agak bantet tapi nggak kelihatan bulky juga. Secara desain juga bagian covernya gue lebih senang untuk Nitro V15 ya karena ada aksen-aksennya gitu, tapi aksennya juga nggak kelihatan norak. Aksen-aksennya itu nggak bertekstur kecuali di bagian logo Nitro-nya. Finishingnya ini kayak di coating dengan aluminium finish, tapi sebenarnya ini berbahan plastik ya. Jadi memang sebenarnya laptop ini ditujukan untuk kalian yang memang mengincar laptop gaming yang bobotnya itu nggak terlalu berat. Dan secara dimensi juga lumayan compact untuk ukuran 15,6 inch. Dimensinya itu ada di angka 36,2 x 26,9 x 2,39 cm dengan berat 2,1 kg. Secara dimensi sebetulnya nggak bisa dibilang super ramping emang, tapi kesan laptop ini terlihat jauh lebih compact dari Nitro 5. Keyboard dan touchpadnya ini full size, RGB-RGB-an nggak dibawa sama Acer untuk seri ini. Ukurannya semua oke meski ROG dibuat setengah, tapi nggak menciut dan masih lebar. Touchpadnya jujur aja feel-nya biasa aja, tapi lumayan lebar untuk sebuah laptop gaming. Sebenarnya nggak ada yang spesial dari touchpadnya sih, karena ya laptop ini bakalan difokusin untuk kalian yang memang mengincar game kompetitif sih sebenarnya kalau di budget segini. Untuk I/O-nya sebenarnya ini oke loh, karena USB-nya itu semuanya udah pada kencang. Di sebelah kiri ada Gigabit Ethernet, HDMI 2.1, USB 3.2 Type A, dan Thunderbolt 4 disediain. Di sebelah kanan juga USB Type A-nya itu USB 3.2, ada audio jack juga. SD card aja nih yang absen, tapi gantinya seluruh USB kencang-kencang semua. Lagi pula, ini memang arahnya buat kompetitif di gaming aja. Karena layarnya juga belum punya color gamut yang tinggi ya, Acer hanya memberikan panel IPS 144Hz yang color gamutnya cukup standar. Angka 144Hz emang ideal untuk laptop seperti ini karena SKU yang tersedia untuk GPU-nya pun hanya RTX 2050 dan RTX 4050. Mengenai spesifikasinya sebenarnya lengkapnya itu ada apa aja sih. Untuk CPU-nya ini menggunakan Intel Core i5 13420H dengan GeForce RTX 4050 laptop GPU, RAM-nya 8GB DDR5 5200MHz, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 512GB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.2, HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Nah, karena ini pertama kalinya gue ngebahas Intel Core i5 13420H, maka gue akan singgung sedikit untuk spesifikasi dari prosesornya nih. Intel Core i5 13420H ini memiliki 4 P-core plus 4 E-core dengan 12 thread, boostnya itu up to 4,6 GHz. L3 cache-nya itu ada di 12 MB dan targeting CPU ini memang sebenarnya lebih tepat untuk laptop gaming kelas menengah. Karena jumlah core-nya nggak terlalu banyak, terutama untuk P-core-nya. Kalau ditotalin sih memang ada 8 core, tapi ingat ini totalnya masih 12 thread, dimana kemampuan multi-core-nya tentu paling 11-12 dengan CPU yang 6 core. Tapi karena dia punya P-core yang clock-nya sangat tinggi di 4,6 GHz untuk sebuah laptop, maka kalian mungkin akan mendapatkan single core yang memang sangat-sangat mumpuni untuk game kompetitif terutama. Opsi upgrade-nya ada 2 SODIMM dan 2 slot M.2 yang mendukung NVMe PCIe Gen 4, dan gue sangat-sangat merekomendasikan untuk mengupgrade laptop ini seenggaknya ke 16GB RAM-nya, atau beli yang langsung 16GB aja. Karena 8GB itu kayaknya udah mepet sebetulnya. Seluruh pengujian juga bakalan gua tes dengan RAM 8GB-nya biar kalian bisa tahu out of the box laptop ini seperti apa. Cooling dari laptop ini agak unik dan lucu karena blowernya dempet gitu. Heat pipe-nya cuma ada 3 yang menandakan sepertinya tuning di laptop ini nggak akan nge-push mentok power limitnya. Nanti kita bakalan lihat analisis power dan juga performance-nya. Lalu di bagian utilities ini ada NitroSense. NitroSense ini sebenarnya mirip-mirip dengan Predator Sense yang baru. Jadi skinnya sekarang oke nih. Cuma bedanya di seri Nitro ini dia tuh nggak ada GPU switcher gitu ya. Jadi nggak ada semacam kayak MUX switch-nya gitu. Jadi kalian cuma bisa manfaatin hybrid aja.
Dan fan speed-nya itu bisa diatur mau itu otomatis ataupun diatur manual seperti biasa. Oke, untuk testingnya kita akan mulai dari analisis untuk temperatur dan juga powernya ya. Untuk CPU temperatur dan juga CPU package powernya. Untuk mode balance ini, CPU temperaturnya itu nggak mencapai angka TJ max di 100 derajat Celcius. Jadi di awal-awal itu ada di 90 derajat Celcius, abis itu dia bakalan stabil di sekitar 80-an. Sementara untuk CPU package powernya, dengan temperatur segini, CPU package powernya itu cuma bisa sustain di angka sekitar 35 sampai dengan 40 watt aja, meskipun dia sempat boosting ke angka 45 watt. Kalau kalian pakai mode performance, ini CPU-nya bakalan di-push di TJ max, alias CPU-nya bakalan di-push terus di 100 derajat Celcius. Apakah itu normal? Sebenarnya normal-normal aja, tapi kita harus lihat dulu CPU package powernya. Jadi kita tahu coolingnya itu sebenarnya sanggupnya seberapa. Kalau kita lihat di sini, CPU package powernya itu ada di angka sekitar 60 watt dan dia bakalan sustainnya itu di sekitar 50 sampai dengan 55 watt ya. Jadi memang ini adalah batas atas dari cooling Acer Nitro V15. Kalau kalian main game dengan mode performance, ini CPU-nya bakalan boost dulu untuk beberapa waktu di 100 derajat Celcius karena dia kasih turbo boost gitu ya, tapi kesananya dia bakalan sustain di sekitar 80-an derajat Celcius. Sementara untuk GPU temperaturnya itu aman-aman aja. Kalau gua harus ngelihat lewat data stress test melalui 3D Mark Firestrike Ultra Looping selama 20 menit, mode balance ini juga memang GPU temperaturnya itu masih dalam kategori yang sangat-sangat aman dengan GPU power kurang lebih di sekitar 60 sampai dengan 75 watt untuk RTX 4050-nya. Sementara kalau kalian pakai mode performance, itu justru GPU temperaturnya lebih adem karena fan speed-nya dalam keadaan otomatis itu dia bakalan jalan lebih kencang di mode performance. Sementara untuk GPU powernya dia bakalan lebih sustain lagi karena dia bakalan rata banget di sekitar 70 sampai dengan 75 watt. Mengenai performance-nya, untuk mode performance ini tentu kalian bakalan mendapatkan performance yang jauh lebih konsisten daripada mode balance. Mode balance ini kalian bakalan kehilangan performance sekitar 10 sampai dengan 15% dan itu performance-nya bakalan naik turun. Sementara untuk mode performance itu kalian bakalan mendapatkan performance yang lumayan rata di sini sekitar 10.000, sempat turun ke 9.000 tapi itu pun 9.900 gede. Untuk single core-nya, baik mode balance ataupun mode performance, itu kalian mendapatkan single core yang sama, yang berarti turbo boost-nya sebenarnya masih berjalan mirip-mirip di sekitar 4,6 GHz dan mendapatkan angka di 1711 untuk Cinebench R23 single core. Kemampuan GPU-nya pada benchmark sintetik seperti 3D Mark Firestrike. Mode performance itu mendapatkan angka sekitar 22.000, sementara mode balance-nya ada di angka sekitar 20.900-an. Angka 20.000 lebih ini sebenarnya udah berimbang bahkan lebih kencang sedikit daripada RTX 3060 laptop yang punya power jauh lebih besar daripada si RTX 4050 ini. Jadi efisiensinya menurut gua 4050 memang sangat-sangat baik. Kalau kalian mau pakai GPU-nya untuk kebutuhan Blender, tentu aja bisa. Meskipun ya 4050 udah pasti performance-nya nggak bakalan sekencang yang lain ya. Di kelas RTX 40 series kan 4050 itu adalah seri yang paling bawah. Jadi wajar aja kalau benchmark ini juga ada di bagian bawah gitu. Untuk Stable Diffusion juga kalian masih bisa pakai. Di sini untuk waifu per menitnya dapat di angka sekitar 17 waifu per menit. Di sini tentu menggunakan PyTorch dan juga Xformers ya. Dan untuk perbandingannya itu yang di atasnya bukan 3060 laptop melainkan 3060 desktop. Jadi udah mirip dengan 3060 yang versi desktop nih untuk kemampuan generative image-nya. Oke, untuk benchmark sisanya ini gue bakalan pakai mode performance semua untuk melihat potensi performance dari laptop ini. Seperti di Adobe Premiere, untuk video project yang biasanya gue pakai untuk benchmark, ini ketika diekspor ke resolusi 4K dengan preset YouTube, ini beres dalam waktu 1 menit 42 detik untuk project yang durasinya itu adalah 2 menit 29 detik. DaVinci Resolve kalian bisa menggunakan encoder AV1 karena ini adalah RTX 40 series. Waktu ekspor yang dibutuhkan untuk project dengan video RAW beresolusi 4K diekspor ke resolusi 1080p itu beres dalam waktu 2 menit 19 detik aja untuk encodingnya. Lalu untuk pengujian gamenya, ini semua udah gue sesuaikan presetnya sehingga kalian bisa mendapatkan gambaran kira-kira main game dengan laptop ini preset seperti apa yang bakalan nyaman. Seperti di Cyberpunk 2077, karena ada DLSS 3 tentu gue merekomendasikan untuk aktifin DLSS 3-nya karena dengan DLSS 3 kalian bisa nikmatin Ray Tracing Ultra. Untuk teksturnya itu high dan ini average FPS-nya masih bisa dapetin di 57, tapi 1% low frame rate-nya memang cukup rendah di laptop ini karena faktor memori RAM yang cuma 8 GB.
Lalu selanjutnya adalah Death Stranding. Untuk Death Stranding ini, gue bisa mendapatkan rata-rata 122 FPS dengan preset mentok kanan dan juga di Alasas Quality. 1% low frame rate-nya masih lumayan oke kalau kalian mau cap di 60 atau 75 FPS. Menurut gue game ini masih layak banget. Meskipun memori RAM-nya cuma 8GB untuk laptop ini. Lalu game seperti Far Cry 6, gue menggunakan ray tracing presetnya Ultra, menggunakan FSR Ultra Quality, rata-rata FPS-nya masih bisa mendapatkan di angka 66 dengan 1% minimum di angka 42. Angka yang masih lumayan baik, tapi seharusnya masih bisa lebih baik lagi apabila memorinya di-upgrade. Selanjutnya Horizon Zero Dawn dengan Ultimate Quality, lalu gue juga menggunakan DLSS Quality, rata-rata FPS-nya itu adalah 87 dengan 1% minimum FPS di angka 54. Angka yang cukup baik juga untuk game ini dan masih oke jadinya untuk dimainin. Shadow of the Tomb Raider masih bisa dapetin rata-rata di 63 FPS dengan 1% low frame rate yang juga masih lumayan baik di angka 40. Ini presetnya gue pakai Ultra ya dengan DLSS Quality juga. Lalu game seperti Valorant, rata-rata FPS dengan preset very low, di sini gue bisa mendapatkan rata-rata 251 FPS dengan 1% low frame rate di angka 107, yang berarti untuk mengejar refresh rate 144 Hz sebetulnya ini udah kekejar. Meskipun untuk laptop ini dia nggak ada mux switch ya, padahal kalau ada mux switch sebenarnya dia bakalan bisa lebih gede nih untuk Valorant untuk spesifikasi seperti ini. Dan terakhir ialah kemampuan SSD. Kode OEM-nya itu adalah HFS 512 yang menandakan kapasitas 512GB dan kecepatannya ini sekitar 4,8 GB per second untuk read, sementara untuk write-nya itu ada di sekitar 4,2 GB per second. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Nitro V15 AN V1551 yang satu ini. Untuk yang menggunakan RTX 4050, harga resmi dari Acer Indonesia itu ada di angka 14,9 juta rupiah. Tentu kalau di marketplace bisa lebih murah lagi, pinter-pinter aja cari harga dan promonya. Dan pastiin itu bergaransi resmi dari Acer selama 3 tahun dengan Acer Priority Care. Harusnya sih kalau dapat cashback atau dapat promo-promo diskon, kalian bisa lah ya 15 juta udah dapat yang versi 16 GB-nya. Karena concern gue terhadap laptop ini sebetulnya cuma di memori RAM bawaannya yang 8 GB aja. Andai out of the box 16 GB, harusnya bisa lebih ideal lagi. Acer menempatkan V15 ini sebagai laptop gaming entry ke menengah yang terasa lebih compact dari laptop gaming Acer lainnya, di mana hal tersebut biasanya nggak didapetin untuk kelas entry mereka. Ada hal yang memang sepertinya perlu diimprove lagi dari laptop ini, tapi di lain sisi, untuk beberapa user harusnya masih bisa dikompromikan. Terlebih lagi ada pilihan RTX 4050 yang ternyata improvementnya termasuk bagus. Dan kalau kalian menggunakan 4050, tentu banyak fitur-fitur baru yang kalian bisa manfaatkan. Contohnya ya seperti DLSS 3, kemampuan AI-nya juga lebih baik. Tentu ya dengan RTX 4050 VRAM juga lebih luas ya karena VRAM-nya ada di 6GB. Sementara 2050 sih menurut gua itu seperti GPU yang harusnya udah sangat-sangat low end untuk sebuah laptop gaming. Penggunaan Core i5 13420H juga menurut gua tepat. CPU ini nggak minta power setinggi itu untuk dapetin single core kencang. CPU-nya masih dituning untuk jalan pada TJ Max, tapi kemampuan cooling di laptop ini hanya sanggup menahan beban di 55-60 Watt pada CPU-nya. Dan kira-kira segitu aja pembahasan gua untuk Acer Nitro V15. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosupki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.